Damaskus adalah ibu kota Suriah dan salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga saat ini. Kota ini memiliki sejarah yang kaya, mencakup berbagai peradaban dari zaman kuno hingga modern. Damaskus sudah dihuni sejak sekitar 10.000 tahun yang lalu dan menjadikannya salah satu kota tertua yang masih berpenghuni. Kota ini pernah menjadi bagian dari banyak kerajaan dan imperium besar, termasuk Aram, Romawi, Bizantium, dan kekhalifahan Islam. Pada abad ke-7, Damaskus menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah yang membuatnya pusat peradaban Islam selama beberapa dekade. Damaskus ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada tahun 634 Masehi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Pada tahun 661 Masehi, kota ini menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan, menjadikannya pusat politik dan budaya dunia Islam. Pada masa kekhalifahan Umayyah, Damaskus mengalami kemajuan besar dalam arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan. Masjid Umayyah, salah satu masjid tertua dan terpenting di dunia, dibangun pada masa ini. Pada akhir tahun lalu, terjadi kudeta yang mengakibatkan runtuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 Desember 2024 pagi, setelah pasukan oposisi menguasai ibu kota Damaskus. Pemerintahan Assad, yang mendapatkan dukungan militer Iran dan Rusia, bahkan tumbang dengan kecepatan mencengangkan, yakni tak lebih dari 2 pekan di tangan kelompok oposisi. Lantas, bagaimana kondisi kota Damaskus pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad? Kurang lebih seperti inilah wajah baru di kota Suriah, Damaskus, pasca tergulingnya Bashar al-Assad dari kursi kepresidenan. Warga Suriah, yang selama bertahun-tahun hidup di bawah tekanan, mulai merasakan kebebasan berpendapat, optimisme, dan semangat untuk membangun kembali negara mereka. Rakyat Suriah menyambut Tahun Baru 2025 dengan harapan situasi terus membaik setelah mereka terbebas dari cengkeraman rezim Presiden Bashar al-Assad. Mereka pada umumnya terlihat lebih bebas dan mengaku bahagia. Masyarakat lokal kini terlihat lebih bahagia dan bebas mengungkapkan pendapat. Sebelumnya, berbicara tentang politik atau pemerintahan adalah sesuatu yang tabu. Bahkan, penggunaan mata uang asing seperti dolar sempat dianggap kriminal. Namun, kini kebebasan ekonomi dan sosial semakin terasa. Sementara itu di media sosial, orang-orang mulai berani memposting pandangan mereka tentang pemerintahan tanpa rasa takut. Saat malam Tahun Baru 2025, lapangan Umayyah di Damaskus dipenuhi kerumunan orang yang mengibarkan bendera revolusi dengan harapan
kebebasan dan tanpa rasa takut setelah 13 tahun mengalami perang saudara. Meskipun terjadi pesta pora, tentara berpatroli di jalan-jalan Damaskus. Kurang dari sebulan setelah jatuhnya Assad, bendera revolusi berwarna hijau, putih dan hitam dengan 3 bintang merahnya berkibar di seluruh ibu kota. Pemandangan seperti itu yang merupakan simbol perjuangan rakyat Suriah melawan pemerintahan tangan besi dinasti Assad yang bahkan tidak terpikirkan sebulan sebelumnya. Dengan jatuhnya rezim, semua ketakutan rakyat Suriah hilang. Sekarang mereka memiliki banyak harapan dan tentunya yang paling mereka inginkan saat ini hanyalah perdamaian setelah mengalami kondisi kehidupan yang sulit di negara yang perekonomiannya runtuh di bawah rezim Assad. Selain itu, Bandara Damaskus kembali melayani penerbangan internasional sejak Selasa, 7 Januari 2025. Otoritas Penerbangan Sipil dan Transportasi Udara Suriah merehabilitasi bandara di Damaskus dan Aleppo, 2 kota terbesar di Suriah, dengan bantuan mitra internasional. Langkah tersebut diambil setelah Suriah menghentikan lalu lintas udara selama lebih dari 1 dekade. Dari sisi politik, Turkiye dan Qatar kembali membuka kedutaan besarnya di Damaskus. Turkiye pada Jumat 13 Desember 2024 mengatakan, kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah, yang telah lama ditutup akan dibuka kembali pada Sabtu 14 Desember 2024. Kedubes Turkiye di Damaskus diketahui ditutup pada 26 Maret 2012 atau setahun setelah Perang Saudara di Suriah dimulai. Sementara, Qatar memutuskan kembali membuka kantor kedutaan besar mereka di Damaskus, Suriah, Sabtu 21 Desember 2004. Sebelumnya, Kedubes Qatar di Suriah tutup selama 13 tahun. Saat ini, bendera Qatar sudah terlihat berkibar di kantor kedutaan. Qatar jadi negara kedua setelah Turki yang kembali membuka kedutaan besar mereka di Suriah. Di sisi lain, pemimpin Suriah Ahmed al-Shara menyambut dimulainya sejarah baru bagi negaranya setelah menandatangani deklarasi konstitusional yang mengatur masa transisi 5 tahun dan menetapkan hak-hak bagi perempuan serta kebebasan berekspresi. Deklarasi ini muncul 3 bulan setelah kelompok oposisi menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad yang memicu seruan untuk membentuk Suriah baru yang inklusif dan menghormati hak-hak warganya. Itulah Damaskus yang menjadi ibu kota Suriah dan salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia sampai saat ini. Dengan sejarahnya yang membentang lebih dari 4.000 tahun, kota ini dikenal sebagai pusat peradaban kuno dan memiliki peran penting dalam sejarah Timur Tengah, baik dalam perdagangan, budaya, maupun politik. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Geografi Islam agar kamu mengetahui hal-hal menarik yang belum tentu kamu temui di channel lainnya.